Selamat sore, perkenalkan nama saya Clara Melvin Gita Permaisuri dengan NPM 23120111510. Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan mengenai urgensi Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 12 Tahun 2024 tentang penyelenggaraan lalu lintas dan angkutan jalan, khususnya dalam kaitannya dengan pelaksanaan otonomi daerah dan desentralisasi Provinsi Lampung. Yang pertama, kita akan membahas latar belakang dan konteks. Peraturan daerah atau Perda ini disusun sebagai bentuk implementasi kewenangan pemerintah daerah dalam mengatur lalu lintas dan angkutan jalan di wilayahnya. Hal ini sesuai dengan prinsip otonomi daerah yang memberikan hak dan kewenangan kepada pemerintah provinsi untuk mengelola urusan pemerintahan secara mandiri sesuai dengan kebutuhan dan karakteristik daerah masing-masing. Otonomi daerah sendiri merupakan amanat konstitusi yang bertujuan untuk mendekatkan diri kepada pelayanan publik kepada masyarakat, meningkatkan efektivitas pengelolaan pemerintahan, serta mempercepat pembangunan daerah. Dalam konteks ini, pengelolaan lalu lintas dan angkutan jalan menjadi urusan strategis karena berdampak langsung pada mobilitas masyarakat, pertumbuhan ekonomi, dan keselamatan publik. Yang kedua, urgensi Perda dalam pengelolaan lalu lintas dan angkutan jalan Perda ini sangat penting karena beberapa alasan utama. Yang pertama, menjamin keamanan dan keselamatan. Lalu lintas yang tertib dan aman adalah kebutuhan mendasar bagi masyarakat. Perda ini mengatur standar dan tata cara pengelolaan lalu lintas sehingga dapat mengurangi kecelakaan dan meningkatkan keselamatan pengguna jalan. Yang kedua, menjaga ketertiban dan kelancaran. Dengan aturan yang jelas, diharapkan ketertiban berlalu lintas dapat terwujud sehingga kemacetan dapat diminimalisir dan aturan transportasi berjalan dengan lancar. Yang ketiga adalah mendukung pembangunan daerah. Transportasi yang baik adalah tulang punggung pembangunan ekonomi. Dengan pengelolaan angkutan jalan yang efektif, distribusi barang dan jasa menjadi lebih efisien, mendukung pertumbuhan ekonomi lokal. Yang keempat, meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Akses transportasi yang mudah dan aman akan meningkatkan kualitas hidup masyarakat, membuka peluang kerja, dan memperlancar aktivitas sosial. Selanjutnya, Perda sebagai instrumen pelaksanaan otonomi daerah ini menjadi instrumen hukum yang menegaskan kewenangan pemerintah Provinsi Lampung dalam bidang lalu lintas dan angkutan jalan. Dengan adanya Perda, pemerintah daerah dapat yang pertama, menyusun kebijakan dan regulasi yang sesuai dengan kondisi dan kebutuhan lokal tanpa harus menunggu arahan dari pemerintah pusat. Yang kedua, mengelola sumber daya secara mandiri untuk meningkatkan pelayanan publik di bidang transportasi. Yang ketiga, menyalurkan aspirasi dan kebutuhan masyarakat secara langsung melalui mekanisme pengaturan yang lebih responsif. Hal ini disesuaikan dengan ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang pemerintahan daerah yang mengatur pembagian urusan pemerintahan antara pusat dan daerah, termasuk urusan wajib di bidang perhubungan darat. Yang keempat, isi pokok Perda yang mendukung pelaksanaan otonomi daerah ini mengatur berbagai aspek penting, antara lain yang pertama, perencanaan dan pengembangan jaringan lalu lintas dan angkutan jalan. Yang kedua, pengelolaan terminal dan angkutan umum antar kota dan provinsi. Yang ketiga, pengaturan keselamatan dan keamanan pengguna jalan. Yang keempat, pengembangan sumber daya manusia di bidang transportasi. Yang kelima, pengawasan dan penegakan hukum terhadap pelanggaran lalu lintas. Dengan cakupan yang komprehensif ini, Perda memberikan landasan kuat bagi pemerintah untuk menjalankan fungsi dan pengaturannya secara efektif. Manfaat dan dampak positif implementasi dari Perda ini diharapkan membawa manfaat nyata, seperti yang pertama, meningkatkan disiplin berlalu lintas dan kesadaran masyarakat akan pentingnya keselamatan. Yang kedua, mengurangi angka kecelakaan dan kemacetan di jalan. Yang ketiga, memperbaiki kualitas layanan angkutan umum dan transportasi barang. Yang keempat, mendorong pertumbuhan ekonomi daerah melalui efisiensi transportasi. Selanjutnya, memperkuat tata kelola pemerintah daerah sesuai dengan prinsip good governance. Konsiderasi yang pertama dari Perda ini adalah yang pertama, bahwa lalu lintas dan angkutan jalan mempunyai peran strategis dalam mendukung pembangunan daerah sebagai bagian dari upaya memajukan kesejahteraan umum sesuai amanat alinea keempat pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Kedua, bahwa penyelenggaraan lalu lintas dan angkutan jalan ditujukan untuk mewujudkan keamanan, keselamatan, ketertiban, dan kelancaran berlalu lintas dan angkutan jalan guna mendukung pembangunan ekonomi. Selanjutnya, bahwa berdasarkan pasal 12 ayat 2 huruf I Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang pemerintahan daerah dengan pasal 27 ayat 2, pasal 63 ayat 3, dan pasal 95 ayat 1 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang lalu lintas dan angkutan jalan, pemerintah daerah provinsi mempunyai kewenangan dalam penyelenggaraan lalu lintas dan angkutan jalan. Yang selanjutnya, bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf A, huruf B, dan huruf C, perlu penetapan peraturan daerah Provinsi Lampung tentang penyelenggaraan lalu lintas dan angkutan jalan. Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 12 Tahun 2024 tentang penyelenggaraan lalu lintas dan angkutan jalan memiliki peran penting dalam mewujudkan ketertiban dan keselamatan berlalu lintas di wilayah tersebut.
Dalam konteks hukum pemerintahan daerah, urgensi perda ini dapat ditelaah melalui 3 pendekatan. Yang pertama filosofis, sosiologis, dan yuridis. Filosofis, perda ini dilandasi oleh nilai-nilai moral dan etika yang mengedepankan keteraturan, keselamatan, dan keadilan dalam penggunaan ruang lalu lintas. Lalu lintas bukan hanya soal persoalan teknik, tapi juga mencerminkan peradaban masyarakat dalam menjalani kehidupan sosial yang harmonis. Kehadiran perda ini menjadi cerminan dari upaya daerah dalam membangun sistem berlalu lintas yang tidak hanya aman secara fisik, tapi juga adil dan tertib secara normatif. Ketentuan dalam perda ini yang mendukung aspek filosofis dapat ditemukan pada bagian ketentuan umum dan tujuan penyelenggaraan, yang menekankan pentingnya pengelolaan ruang lalu lintas, terminal, dan perlengkapan jalan untuk kepentingan bersama. Hal ini menunjukkan komitmen daerah dalam membangun infrastruktur dan budaya berlalu lintas yang mencerminkan nilai-nilai luhur kehidupan bermasyarakat. Selanjutnya adalah tinjauan sosiologis. Dari sudut pandang sosiologis, lalu lintas merupakan ruang publik yang menjadi titik temu berbagai kelompok masyarakat seperti pengemudi, penumpang, pejalan kaki, dengan kepentingan beragam lainnya. Ketika tidak diatur dengan baik, interaksi ini berpotensi untuk menimbulkan konflik, kecelakaan, dan ketidakharmonisan sosial. Oleh karena itu, keberadaan perda ini sangat penting dalam menciptakan kesadaran kolektif dan disiplin sosial jalan raya. Perda ini juga menyesuaikan diri dengan dinamika mobilitas masyarakat yang terus berkembang serta mendukung kegiatan ekonomi dan sosial masyarakat. Pengaturan yang tercantum mengenai tata cara penggunaan jalan, pengelolaan terminal, serta fasilitas pendukung lainnya merupakan bentuk konkret dari fungsi sosiologis perda, yakni sebagai sarana pengatur interaksi sosial di ruang publik yang dinamis. Tinjauan yuridis. Secara yuridis, perda ini merupakan bentuk pelaksanaan kewenangan pemerintah daerah dalam rangka desentralisasi yang diamanatkan oleh Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, serta sebagai penjabaran dari Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas Angkutan Jalan. Sebagai bentuk produk hukum daerah, perda ini memiliki kekuatan mengikat dan dapat menjadi dasar dari penegakan hukum terhadap pelanggaran lalu lintas di wilayah Provinsi Lampung. Perda ini juga memberikan legitimasi kepada pemerintah daerah untuk melakukan pengaturan dan pengawasan serta penegakan hukum dalam penyelenggaraan lalu lintas. Ketentuan mengenai kewenangan daerah, pengelolaan pajak dan retribusi angkutan jalan, serta mekanisme pengawasan dan sanksi hukum menunjukkan bahwa perda ini tidak hanya bersifat normatif, tapi juga operasional dalam pelaksanaannya. Asas-asas pada Pasal 2 Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 12 Tahun 2024 mendukung teori filosofis dibuatnya perda tersebut dengan menegaskan prinsip-prinsip dasar yang menjadi landasan moral dan etika penyelenggaraan lalu lintas dan angkutan jalan, yaitu yang pertama, asas keselamatan dan keamanan. Pasal 2 menekankan bahwa penyelenggaraan lalu lintas bertujuan untuk mewujudkan keamanan dan keselamatan bagi seluruh pengguna jalan, yang sesuai dengan nilai filosofis bahwa hukum dan peraturan dibuat untuk melindungi manusia dan menciptakan ketertiban sosial yang harmonis. Selanjutnya adalah asas ketertiban dan kelancaran. Perda ini juga mengedepankan asas ketertiban dan kelancaran lalu lintas yang mencerminkan kebutuhan akan keteraturan dalam kehidupan bermasyarakat agar masyarakat, aktivitas sosialnya, dan ekonomi dapat berjalan dengan lancar dan efisien. Asas kesejahteraan masyarakat dengan mendukung pembangunan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat melalui pengaturan lalu lintas yang baik. Pasal 2 mencerminkan asas filosofis bahwa peraturan dibuat untuk mencapai kebaikan bersama dan meningkatkan kualitas hidup masyarakat. Pasal yang mendukung teori tinjauan yuridis dalam Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 12 Tahun 2024 adalah Pasal 5 tentang kewenangan pemerintahan daerah. Pasal ini mengatur kewenangan pemerintah Provinsi Lampung dalam penyelenggaraan lalu lintas dan angkutan jalan, termasuk pengaturan, pengawasan, dan penegakan hukum serta pemberian sanksi terhadap pelanggaran. Pasal ini memberikan dasar hukum yang mengikat dan legitimasi pelaksanaan aturan di daerah sesuai dengan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah dan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan. Pasal yang mendukung teori tinjauan sosiologis dalam Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 12 Tahun 2024 adalah Pasal 4. Pasal ini menjelaskan tujuan pembentukan peraturan daerah ini, yaitu untuk mewujudkan tata kelola lalu lintas dan angkutan jalan yang mendukung pembangunan daerah serta memajukan kesejahteraan umum. Selanjutnya di sini saya akan membahas pertanyaan nomor 3.
Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2024 tentang penyelenggaraan lalu lintas angkutan jalan di Provinsi Lampung merupakan landasan hukum yang sangat penting dalam mengatur sistem transportasi di daerah ini. Salah satu pasal kunci yang mendukung kemajuan dan kesejahteraan masyarakat adalah pasal 12 yang mengatur tentang rencana induk, jaringan lalu lintas, dan angkutan jalan Provinsi Lampung. Pasal ini sangat strategis karena menyangkut perencanaan jangka panjang yang menjadi pedoman bagi pembangunan infrastruktur transportasi yang pada akhirnya akan berdampak langsung pada pertumbuhan ekonomi, pemerataan pembangunan, dan peningkatan kualitas hidup masyarakat. Isi pasal 12 secara rinci ayat 1, pasal 12 menyebutkan bahwa rencana induk jaringan lalu lintas dan angkutan jalan provinsi meliputi 3 jenis jaringan, yaitu yang pertama, jaringan lalu lintas dan angkutan jalan antar kota dalam daerah. Jaringan ini menghubungkan berbagai kota dan kabupaten di dalam Provinsi Lampung, sehingga memungkinkan mobilitas orang dan barang antar wilayah menjadi lebih lancar dan efisien. Selanjutnya adalah jaringan lalu lintas dan angkutan jalan perkotaan dalam daerah, meliputi pengaturan dan pengembangan jalan serta angkutan di dalam kota-kota besar di Lampung, seperti Bandar Lampung, yang menjadi pusat aktivitas ekonomi, pendidikan, dan pemerintahan. Jaringan lalu lintas dan angkutan jalan perdesaan dalam daerah mencakup jalan dan angkutan di daerah pedesaan yang seringkali kurang mendapat perhatian, padahal peranannya sangat penting untuk menjaga hubungan masyarakat di desa dengan pusat-pusat ekonomi dan layanan publik. Dengan membagi jaringan ini secara jelas, pasal 12 memastikan bahwa pembangunan transportasi tidak hanya terfokus pada kota besar saja, tapi juga pemerataan hingga ke pelosok desa, sehingga semua lapisan masyarakat dapat merasakan manfaatnya. Ayat 2 menegaskan bahwa penyusunan rencana induk ini didasarkan pada kebutuhan nyata dan aktivitas ekonomi di seluruh wilayah Provinsi Lampung. Artinya, perencanaan tidak bersifat sembarangan, melainkan melalui kajian yang mendalam yang mempertimbangkan pola perpindahan orang dan kondisi geografis serta potensi ekonomi daerah. Ayat 3 menjelaskan komponen utama yang harus ada di dalam rencana induk tersebut, yaitu perakiraan perpindahan orang dan barang. Ini penting untuk mengetahui seberapa besar kebutuhan transportasi di masa depan, sehingga kapasitas jalan dan angkutan bisa dirancang dengan tepat. Selanjutnya adalah arah dan kebijakan peranan lalu lintas dan angkutan jalan dalam keseluruhan moda transportasi. Rencana ini juga mengintegrasikan berbagai moda transportasi seperti angkutan jalan, kereta api, dan pelabuhan, sehingga tercipta sistem transportasi yang efisien dan terkoordinasi. Selanjutnya adalah rencana lokasi dan kebutuhan simpul transportasi skala provinsi. Simpul transportasi adalah titik-titik penting seperti terminal, stasiun, pelabuhan, dan bandara yang menjadi pusat perpindahan penumpang dan barang. Selanjutnya adalah rencana kebutuhan ruang lalu lintas skala provinsi. Hal ini mengatur tata ruang untuk jalan dan fasilitas transportasi agar tidak bertabrakan dengan fungsi lain seperti pemukiman dan kawasan industri. Selanjutnya adalah ayat 4 menegaskan fungsi rencana induk ini sebagai pedoman bagi berbagai kegiatan pengembangan dan pengelolaan transportasi. Antara lain, yang pertama, pengembangan jaringan jalan dan angkutan yang terintegrasi dan berkelanjutan, integrasi antar moda transportasi untuk memudahkan perpindahan dan mengurangi kemacetan, penyusunan rencana umum, lalu lintas dan angkutan jalan yang lebih rinci, perencanaan trayek angkutan antar kota, perkotaan, dan pedesaan yang efisien. Yang terakhir, pembangunan simpul transportasi yang mendukung konektivitas. Kesimpulan dari yang saya paparkan tadi adalah bahwa pasal 12 Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2024 adalah fondasi utama bagi kemajuan dan kesejahteraan Provinsi Lampung melalui pembangunan sistem lalu lintas dan angkutan jalan yang terencana, terintegrasi, dan berkelanjutan. Dengan rencana induk yang komprehensif ini, pemerintah daerah dapat memastikan bahwa seluruh wilayah Lampung dapat terhubung dengan baik, aktivitas ekonomi berjalan dengan lancar, dan yang terakhir masyarakat dapat mendapatkan akses yang adil terhadap layanan transportasi. Hal ini tentu saja akan mempercepat pertumbuhan ekonomi daerah dan meningkatkan kualitas hidup masyarakat. Daerah lain perlu membuat perda serupa dengan Perda Provinsi Lampung Nomor 12 Tahun 2024. Yang pertama, tentunya mewujudkan sistem transportasi yang terintegrasi dan terencana. Perda Lampung Nomor 12 Tahun 2024 menekankan pentingnya rencana induk jaringan lalu lintas dan angkutan jalan yang terintegrasi dan berkelanjutan.
Daerah lain juga perlu memiliki peraturan yang sama yang mengatur hal serupa agar pembangunan infrastruktur transportasi dapat diberlakukan secara sistematis dan sesuai kebutuhan masyarakat, serta kondisi daerah masing-masing. Tanpa rencana induk yang jelas, pembangunan jalan dan angkutan bisa tidak terarah, menyebabkan kemacetan, inefisiensi distribusi barang dan orang, serta ketimpangan pembangunan antar wilayah. Yang kedua, mendukung pemerataan pembangunan dan konektivitas antar wilayah. Perda ini mengatur jaringan transportasi mulai dari antar kota, perkotaan, hingga perdesaan. Dengan demikian, daerah dapat memastikan bahwa seluruh wilayah, termasuk daerah terpencil, mendapatkan akses transportasi yang memadai. Hal ini sangat penting untuk mengurangi kesenjangan sosial dan ekonomi antar wilayah dalam suatu provinsi atau kabupaten kota. Daerah lain yang belum memiliki aturan serupa beresiko mengalami pembangunan yang terpusat di kota. Sementara daerah pinggiran itu bisa lebih tertinggal. Yang ketiga, meningkatkan efisiensi dan keselamatan transportasi Perda Lampung. Ini juga mengatur manajemen lalu lintas dan angkutan jalan yang meliputi pengawasan, penetapan trayek, pengaturan tarif, dan penegakan hukum. Ini membantu menciptakan sistem transportasi yang aman dan tertib, serta efisien. Daerah lain juga perlu aturan serupa untuk mengurangi kecelakaan, kemacetan, dan meningkatkan kenyamanan penggunaan jalan. Selanjutnya adalah mendukung pertumbuhan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat. Sistem transportasi yang baik memperlancar distribusi barang dan jasa, mempercepat mobilitas tenaga kerja, dan membuka akses pasar baru. Dengan adanya perda yang mengatur transportasi secara komprehensif, daerah dapat mendorong pertumbuhan ekonomi lokal dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat secara luas. Yang terakhir, mengakomodasi kebutuhan lokal dan menyesuaikan dengan kondisi daerah. Meskipun Perda Lampung menjadi contoh, setiap daerah memiliki karakteristik geografis, ekonomi, dan sosial masing-masing. Oleh karena itu, daerah lain perlu membuat perda yang disesuaikan dengan kondisi dan kebutuhan mereka, namun tetap mengacu pada prinsip-prinsip pengelolaan lalu lintas dan angkutan jalan yang baik sebagaimana diatur dalam Perda Lampung. Selanjutnya adalah memenuhi kewajiban hukum dan tata kelola pemerintahan daerah. Penyusunan daerah tentang lalu lintas dan angkutan jalan juga merupakan bagian dari kewajiban pemerintah dalam menjalankan urusan pemerintahannya di bidang transportasi, sesuai dengan peraturan perundang-undangan nasional. Dengan memiliki perda yang jelas, daerah dapat menjalankan fungsi pengawasan, pengaturan, dan pelayanan publik secara optimal. Kesimpulannya, perda lain perlu membuat perda yang sama atau serupa dengan Perda Provinsi Lampung nomor 12 tahun 2024, karena yang pertama menjamin perencanaan dan pengelolaan transportasi yang terintegrasi dan berkelanjutan. Yang kedua, mendukung pemerataan pembangunan dan konektivitas antar wilayah. Yang ketiga, meningkatkan efisiensi, keselamatan, dan kenyamanan transportasi. Yang keempat, mendorong pertumbuhan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat. Selanjutnya, menyesuaikan kebutuhan lokal serta memenuhi kewajiban tata kelola pemerintahan daerah. Dengan demikian, perda tersebut bukan hanya sebagai aturan, tapi juga sebagai instrumen penting dalam mendorong kemajuan kesejahteraan masyarakat.